Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk generasi hebatku. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar walaupun melalui video sederhana ini. Anak-anak hebatku, sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kebahasaan teks persuasi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran melalui daring ini, kalian dapat menemukan unsur kebahasaan teks persuasi dan menjadi siswa yang memiliki rasa disiplin dan berpikir kritis. Adapun kebahasaan yang kita pelajari antara lain yang pertama ada kata ajakan atau bujukan, yang kedua fakta, yang ketiga pendapat, yang keempat konjungsi, yang kelima kata teknis, yang keenam kata kerja mental, dan yang ketujuh kata perujukan. Anak-anak, yang pertama yang kita pelajari ajakan atau bujukan. Ajakan atau bujukan itu biasanya digunakan untuk mengajak orang kedua agar mematuhi apa yang kita kehendaki, agar melakukan apa yang kita kehendaki. Ya, kalimat ajakan itu sering menggunakan kata ajakan. Ayo, mari, ayolah, marilah. Sebagai contoh, mari jaga kesehatan diri dengan melakukan 3M. Ini merupakan kalimat ajakan. Di dalam kalimat ajakan itu ada kata ajakan, yaitu mari. Adapun ciri-ciri kalimat ajakan, yang pertama, kalimat ajakan bersifat mengajak atau membujuk. Yang kedua, kalimat ajakan berfungsi untuk memberi perintah. Lalu yang ketiga, kalimat ajakan dipakai dalam promosi iklan. Jadi banyak ya iklan-iklan itu menggunakan kalimat-kalimat ajakan. Ya, yang keempat, dalam kalimat terkadang menggunakan kata kita, yang berarti pembicara mengajak bersama-sama untuk melakukan. Mari kita jaga kesehatan. Kita di sini berarti saya yang berbicara dan Anda yang mendengarkan. Lalu yang kelima, jika yang diajak lebih dari satu, maka menggunakan kata ganti orang yang bersifat jamak. Oke, contoh kalimat. Teman-teman, kita harus rajin mencuci tangan memakai sabun agar terhindar dari virus. Karena di sini yang diajak itu lebih dari satu, maka penggunaan kata gantinya itu adalah teman-teman. Anak-anak, berikutnya ada fakta. Fakta itu merupakan kenyataan. Lalu sesuai kenyataan itu benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi. Kalimat yang berisi fakta merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi. Nah, itu fakta. Adapun ciri fakta dapat dibuktikan kebenarannya, lalu berisi data-data yang bersifat kuantitatif berkaitan dengan angka dan kualitatif berkaitan dengan pernyataan, mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, ataupun tempat peristiwanya. Dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, lalu bersifat objektif, yaitu data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar dan objek. Biasanya dapat menjawab rumus 5W1H. Anak-anak, fakta dalam teks persuasi itu ditulis untuk memperkuat gagasan yang ditulis sehingga pembaca itu
mempercayai terhadap isi yang disampaikan. Dalam sebuah fakta, antara satu orang dengan orang lainnya pastinya sama, karena kejadiannya jelas, tidak dapat terbantahkan, serta fakta itu dapat dicek kebenarannya. Sebagai contoh anak-anak, dalam 1 tahun kalender Masehi terdiri dari 12 bulan, Januari sampai Desember. Ini merupakan fakta. Siapapun orang akan mengatakan bahwa tahun baru Masehi itu terdiri dari 12 bulan. Berikutnya ada pendapat. Pendapat itu memiliki istilah lain, opini. Merupakan tanggapan, pandangan, dan pemikiran terhadap sebuah persoalan yang terjadi ataupun yang pernah terjadi. Untuk itu, suatu pendapat atau opini, suatu pendapat atau opini satu orang dengan yang lainnya itu dapat berbeda dalam menghadapi suatu hal. Adapun cirinya, yang pertama bersifat subjektif, lalu yang kedua, kata-kata yang digunakan bersifat relatif, bisa berubah-ubah. Ketiga, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang keempat, kebenarannya tidak pasti atau masih diragukan. Yang kelima, menjelaskan tentang hal tertentu. Berikutnya konjungsi. Konjungsi itu kata sambung anak-anak, yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat. Yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah konjungsi kausal. Konjungsi kausal itu konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat terjadi karena atau diakibatkan oleh suatu sebab. Itu konjungsi kausal. Adapun konjungsi kausal antara lain yang pertama konjungsi kausal yang berkaitan dengan syarat yang menghubungkan suatu akibat di dalam suatu sebab dengan menggunakan syarat terjadinya akibat tersebut. Nah, ini kata-kata yang digunakan, konjungsi yang digunakan jika, bila, kalau. Lalu konjungsi kausal alasan. Maksudnya, konjungsi kausal ini menyatakan alasan atau penyebab dari terjadinya suatu akibat. Misalnya ada kata karena. Lalu ada konjungsi simpulan. Konjungsi simpulan itu menyatakan kesimpulan dari sebuah sebab yang berbentuk akibat. Misalnya kata jadi, dengan demikian. Lalu yang keempat ada konjungsi kausal akibat, berisi hubungan suatu akibat yang terdapat di dalam sebuah sebab. Misalnya ada kata sehingga, maka, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Berikutnya anak-anak ada kata teknis. Kata teknis itu kata khusus terkait dengan bidang tertentu dan memiliki makna khusus di bidang tersebut. Ini sebagai contoh, hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya. Kata hipertensi itu memiliki makna leksikal, gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal. Hipertensi itu bidang khusus atau kata teknis, kata teknis terkait dengan kesehatan. Gitu ya anak-anak. Lalu kondisi sekarang ini kita harus menjaga kondisi badan dengan asupan nutrisi yang seimbang. Di sini ada kata nutrisi. Nutrisi Nutrisi itu proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh atau memiliki makna makanan bergizi atau ilmu tentang gizi. Nah, di sini
pasnya makna nutrisi dalam kalimat ini itu terkait dengan makanan bergizi. Nah, ini makna leksikal yang terdapat di dalam kamus. Berikutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verbal tingkah laku. Tingkah laku menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Contoh anak-anak, ibu selalu khawatir pada anaknya yang ditinggal di Jakarta. Ya, ada kata khawatir. Khawatir itu merupakan kata kerja mental anak-anak. Karena kata khawatir itu merupakan penerang atau menerangkan dari afeksi. Ya, afeksi itu berkaitan dengan perasaan. Ya, perasaan khawatir itu kan berkaitan dengan perasaan. Ya, berkaitan dengan mental, rasa. Lalu kakak melihat peristiwa perkelahian antar remaja itu. Di sini ada kata melihat. Ya. Kata melihat itu merupakan atau masuk kata kerja mental yang berkaitan dengan persepsi. Ya. Persepsi itu apa? Tanggapan kita. Ya. Melihat itu tanggapan panca indera kita. Ya. Paham ya anak-anak? Lalu berikutnya, anak kecil itu sudah mengerti maksud ungkapan yang diucapkan oleh ibunya. Ada kata mengerti itu berkaitan dengan kognisi. Ya, kognisi itu berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan seseorang mengerti. Oh, mengerti itu, oh anak itu berkaitan dengan tahu pengetahuannya. Ya. Oke, berikutnya kata perujukan. Kata perujukan itu sering digunakan dalam teks persuasi anak-anak untuk meyakinkan dan memperkuat bujukan yang telah dibahas sebelumnya. Jadi penulis itu selalu menggunakan kata-kata perujukan. Misalnya berdasarkan pada, merujuk pendapat, merujuk pada pendapat, berdasarkan data. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk meyakinkan dan memperkuat bujukan yang digunakan penulis sebelum atau sesudahnya. Anak-anak, demikian materi kebahasaan yang kita pelajari untuk pertemuan ini. Marilah kita mengucap syukur alhamdulillah atas selesainya materi kebahasaan yang terdapat pada teks persuasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.